Shalom adik-adik Star Kids Ayomi Philadelphia yang diberkati Tuhan, beserta dengan para orang tua yang tentunya menemani anak-anaknya untuk bisa beribadah online hari ini. Kak Kenneth percaya setiap adik-adik yang mengikuti ibadah online Star Kids Ayomi Philadelphia hari ini tentunya bisa diberkati Tuhan. Dan Kak Kenneth berdoa dimanapun adik-adik berada yang mengikuti ibadah online Star Kids hari ini, adik-adik tetap dalam perlindungan Tuhan. Kak Kenneth mengharapkan setiap kerjasama dari para orang tua untuk bisa mengarahkan bahkan menemani anak-anaknya untuk bisa beribadah online Star Kids hari ini. Nah, tentunya di bulan yang ini kita akan belajar soal nilai Star Kids yang kedua, yaitu tentang teachable, punya roh yang mau diajar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Luar biasa. Kak Rizky bagaimana kabarnya? Baik dong Kak, kalau Kak Shirley gimana? Wah, kalau Kak Shirley sih pastinya baik dan Ah, luar puji biasa. Tuhan. Yeay. Oh iya, Iya, Kak. Kak Rizky, adik-adik di rumah semuanya pastian sudah siap-siap mau beribadah Pasti dong, loh. Kak. Iya, mereka sudah cantik-cantik. Iya, betul sekali. Mereka sudah harum-harum. Iya, mereka apalagi Kak sudah Shirley dong. Wih, pastinya. Iya. Mereka juga sudah cakep loh adik-adik di Wah, rumah. kalau gitu sama-sama ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan hari ini. Iya, tapi sebelum itu Ya. kita mau dengar semangatnya adik-adik dulu Boleh, ya. Kak? Ayo. Iya, oke. Adik-adik di rumah siap? Siap. Jawab apa yang Kak Shirley ucapkan ya. Oke Kak. Oke, siap. Sorak bagi dia. Hoi, hoi, hoi. Mana temannya? Kasih jempolnya. Nih. Jagoan kita. Yesus. Jagoan kita. Yesus. Yeay. Ayo adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita harus berdoa dulu Kak Betul, Rizky. Kak. Ya, semuanya adik-adik di rumah, bagaimana sikap doanya yang baik? Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih buat kasih dan penyertaan-Mu. Engkau sudah mengumpulkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini berkati kami, anak-anak semuanya, supaya dapat beribadah dengan baik. Tidak ada yang bermain, tapi kami dapat fokus dan dapat bertemu Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semuanya, bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Yeay. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Mana suaranya adik-adik? Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Ayo adik-adik semuanya bergandengan tangan. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Yeay. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay. Hari Mana ini suaranya adik-adik ku semuanya? rasa Ayo puji bahagia Tuhan berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Ayo semuanya gandengan tangan ya. Berjalan dengan tangan dalam kasih,
adik-adik semuanya lebih semangat Yeay, memuji Tuhan ya. haleluya. Oke, ayo semuanya semangat. Katakan haleluya. Yeay. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ayo adik-adik. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah Menara dan kota perlindungan. Yeay. Ku mau Selalu bersyukur sebab cintamu Ayo adik-adik semuanya. takkan Kita pernah goyang puji berubah. Tuhan. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih lagi bagi Yesus Tuhan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, Mana tangannya adik-adik? gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ayo adik-adik silakan duduk kembali. Saatnya kita akan menyembah Tuhan lebih lagi pada hari ini. Yang percaya waktu Tuhan yang terbaik bisa angkat tangannya. Haleluya. Mari bersama-sama siapkan hati kita untuk lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa apapun yang kita alami sekarang ini, percayalah bahwa Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Percayalah bahwa Dia Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan Pasti yang terbaik. Ayo adik-adik lebih sungguh lagi datang pada Tuhan. Mari sama-sama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu. Ayo adik-adik yang percaya sambil angkat dua tangannya, nyanyikan sama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan
Tuhan pasti yang terbaik. Ayo adik-adik datang sama Tuhan lebih sungguh-sungguh Walau lagi. kadang Benar Tuhan. mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Adik-adik sendiri nyanyikan. Waktu Tuhan Pasti yang terbaik. Walau Ayo adik-adik lebih sungguh lagi datang sama Tuhan hari ini. Sambil buka kedua tangannya, nyanyi dengan sungguh-sungguh. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Ayo adik-adik nyanyi dengan sungguh-sungguh, nyatakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ayo angkat dua tangannya tinggi-tinggi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan lewati cobaan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Ayo adik-adik buka suaramu, sembah Tuhan hari ini. Kami percaya akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik datang menyembah Tuhan hari ini dengan sikap hati yang benar. Dengan sungguh-sungguh buka suaramu, sembah Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya apapun yang kami alami ada rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan hari ini kami siapkan hati kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati telinga kami, berkati hati kami, biar kami boleh mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik Star Kids yang dikasihi Tuhan. Boleh Kak Tina dengarkan semangatnya sekali lagi buat Tuhan Yesus lebih keras ya. Shalom. Wah, senang sekali hari ini Kak Tina bisa menjumpai kembali adik-adik dalam program ibadah online Star Kids Ayomi Philadelphia. Apa kabar adik-adik di rumah? Doa dan harapan Kak Tina, adik-adik semua tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat ikut ibadah online, dan tetap dalam lindungan Tuhan. Oke, hari ini Kak Tina sharingnya tidak sendiri. Kak Tina ditemani oleh teman kita yang cantik, Dela.
Dela ini adalah salah satu finalis Star Kids Got Talent 2019 kemarin untuk kategori khotbah. Dan hari ini dia akan menemani Kak Tina untuk sharing firman Tuhan bersama-sama. Baik, mari bersama-sama dengan Kak Tina dan adik-adik yang ada di rumah dengan suara yang keras ya. Kita sama-sama sapa Dela. 1, 2, 3. Hai Dela. Hai teman-teman di rumah, senang sekali hari ini kita bisa berkumpul kembali dan saya bisa bersama Kak Tina di sini untuk men-sharingkan firman Tuhan. Nah, teman-teman, minggu lalu kita sudah sama-sama belajar nih mengenai menerima panggilan Tuhan. Kita belajar bagaimana Musa dipanggil Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Nah, hari ini kita akan kembali belajar lagi bersama mengenai taat pada panggilan Tuhan. Oke, adik-adik tahu enggak? Tuhan sudah menciptakan kita dengan kemampuan, dengan keunikan, dengan talenta yang berbeda-beda. Ada yang pintar nari, ada yang pintar bermain musik, main keyboard, ada. Boleh Kak Tina lihat tangannya diangkat. Iya, ada yang bisa main drum. Wow. Atau ada yang bisa main gitar. Atau ada yang bisa bernyanyi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Wah, ternyata suara Kak Tina enggak sebagus itu. Mungkin adik-adik punya suara lebih bagus dari Kak Tina. Tuhan sudah memberikan kita kemampuan dan talenta yang berbeda-beda. Dan saat Tuhan ingin memakai kemampuan itu, talenta itu, kita harus belajar taat. Karena hari ini kita belajar tentang apa? Taat pada panggilan Tuhan. Sama-sama ulang dengan Kak Tina. 1, 2, 3 dengan suara keras ya, sama Dela juga ya. 1, 2, 3. Taat pada panggilan Tuhan. Oke, adik-adik tahu enggak? Alkitab mencatat bahwa sebelum Musa menjalankan tugasnya memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan itu sempat marah loh kepada Musa. Adik-adik mau Tuhan marah? Kalau Kak Tina takut. Nah, Tuhan sempat marah kepada Musa. Kira-kira kenapa ya Tuhan marah kepada Musa? Kita akan belajar hari ini. Adik-adik bisa siapkan catatannya supaya bisa mencatat firman Tuhan. Kenapa Tuhan sampai marah kepada Musa? Dari Keluaran 3-4 mencatat bahwa Musa menolak panggilan Tuhan sebanyak 5 kali. Penolakannya yang pertama dapat kita baca dalam Keluaran 3 ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Nah, teman-teman, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Musa sama sekali tidak menunjukkan sikap rendah hati, melainkan Musa menunjukkan sikap rendah diri. Dan saat itu juga Musa tidak memiliki keyakinan kepada dirinya sendiri dan juga kepada Tuhan. Oke, nah adik-adik lihat, Musa mulai mencari alasan supaya dia lari dari panggilan Tuhan, supaya dia tidak taat kepada panggilan Tuhan. Dia mulai mencari alasan. Tapi kita akan belajar sama-sama hari ini, dan adik-adik harus mengingat kalimat ini karena beberapa waktu ke depan kita akan mengulangnya ya. Tuhan selalu punya jawaban. Oke, kita akan ulang sama-sama. Tolong adik-adik bisa ingatkan kalimat ini. 1, 2, 3. Tuhan selalu punya jawaban. Untuk alasan Musa yang pertama ini, Tuhan punya jawabannya. Tuhan bilang apa kepada Musa? Tuhan bilang, "Aku akan menyertai engkau, Musa." Jadi harusnya Musa itu tidak takut karena ada Tuhan yang menyertai dia.
adik-adik, saat Tuhan ingin memakai kemampuan adik-adik, talenta adik-adik untuk melayani Dia, untuk memuliakan nama Tuhan, adik-adik tidak boleh takut. Adik-adik harus taat saja. Kenapa? Karena Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita. Oke, sekarang gimana selanjutnya? Nah, untuk kedua kalinya Musa pun kembali menolak panggilan Tuhan. Dia bilang nih, bagaimana kalau saya, Musa sudah bilang ke bangsa Israel nih, kalau Tuhan Allah nenek moyangmu telah mengutusku kepadamu. Tetapi bagaimana jika bangsa Israel malah menanyakan bagaimana tentang namanya? Wah, ternyata jawaban Tuhan yang pertama belum cukup buat Musa. Dia mempertanyakan nama Tuhan. Tapi tadi yang Kak Tina bilang, kita ulang sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan selalu punya jawaban. Apa jawaban Tuhan untuk alasan Musa yang kedua ini? Kita akan lihat sama-sama tayangan berikut ini. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Aku adalah Aku. Nah, adik-adik sudah lihat tayangannya? Tuhan punya jawabannya. Apa jawaban Tuhan kali ini? Tuhan mengatakan bahwa Aku adalah Aku. Dia memberitahukan namanya kepada Musa karena Musa mempertanyakan namanya. Aku adalah Aku, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Harusnya Musa yakin sekarang karena Tuhan sudah kasih tahu namanya kepada Musa. Apakah Musa percaya kali ini, adik-adik? Sayangnya kali ini Musa masih tidak percaya. Hal ini dapat kita baca dalam Keluaran 4 ayat 1. Yuk sama-sama kita buka Alkitabnya lalu kita baca sama-sama. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Nah teman-teman, saat itu Musa masih saja ragu nih akan panggilan Tuhan terhadap dirinya. Nah, adik-adik lihat, ternyata Musa belum percaya juga, belum yakin juga dengan jawaban Tuhan yang kedua. Tapi yang Kak Tina bilang tadi, kita ulang sama-sama. Tuhan selalu punya jawaban. Apa kira-kira jawaban Tuhan untuk pertanyaan Musa yang ketiga? Kita lihat sama-sama. Tapi jika mereka tidak percaya atau tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri padamu. Apa yang di tanganmu? Tongkat gembala. Lempar ke tanah. Kalian lihat, aku harus minta Musa ajari itu. Ulurkan tanganmu dan pegang ekornya. Nah, adik-adik sudah lihat videonya? Tuhan punya jawaban untuk alasan Musa yang ketiga. Tuhan menunjukkan kuasanya yang besar kepada Musa. Apa itu? Tuhan membuat mujizat. Sama-sama dengan Kak Tina katakan, Tuhan membuat mujizat. Tadi adik-adik lihat tongkat Musa berubah menjadi ular. Kemudian saat Musa memegang ekor ular itu menjadi apa kembali? Menjadi tongkat. Betul. Alkitab juga mencatat bahwa Tuhan menunjukkan kepada Musa mujizat yang lain. Apa itu? Musa disuruh memasukkan tangannya ke dalam sakunya. Kemudian pada saat dikeluarkan, itu tangannya kena penyakit kusta. Wow. Tapi waktu disuruh masukkan kembali dan dia keluarkan lagi, tangannya menjadi sembuh. Wow. Ternyata Tuhan luar biasa. Tuhan menunjukkan kepada Musa bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara.
Tuhan sanggup membuat banyak sekali mujizat. Karena itu harusnya Musa percaya sekarang, harusnya Musa taat sekarang. Adik-adik juga harus percaya saat Tuhan mau memakai kemampuan yang adik-adik miliki, saat Tuhan mau memakai talenta yang adik-adik miliki, percaya Dia Tuhan yang sanggup melakukan perkara akan menyertai hidup adik-adik. Sekarang Kak Tina tahu Musa pasti sudah percaya. Sayangnya saat ini Musa masih saja belum percaya loh teman-teman. Dia menggunakan kelemahannya untuk menjadi alasan untuk menolak panggilan Tuhan. Kelemahannya adalah tidak pandai berbicara. Saat itu ia menggunakan kelemahannya agar Tuhan tidak mengutusnya. Wah, ternyata Musa belum kapok juga ya Dela ya. Musanya belum kapok juga, dia masih terus mencari alasan adik-adik. Tapi yang Kak Tina bilang tadi, ayo kita ulang sama-sama. Tuhan selalu punya jawaban. Kira-kira apa jawaban Tuhan untuk alasan Musa yang keempat? Kita lihat berikut ini. Oh Tuhan, aku tidak pandai bicara. Dulu pun aku tidak, sekarang juga begitu. Sekalipun Engkau telah berfirman, aku berat mulut dan juga berat lidah. Siapa yang membuat lidah? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, Tuhan? Sekarang pergilah, saat kamu bicara, aku akan bersamamu dan memberimu kata-kata. Nah, adik-adik sudah lihat tadi tayangannya? Wah, Tuhan selalu punya jawaban. Apa yang Tuhan katakan kepada Musa untuk alasannya yang keempat? Tuhan bilang begini, Musa, siapa yang menciptakan lidahmu? Siapa yang menciptakan mulutmu? Coba kalau Kak Tina tanya adik-adik di rumah, siapa yang menciptakan tangan adik-adik? Tuhan. Siapa yang menciptakan kaki adik-adik? Tuhan. Siapa yang menciptakan kepala, pundak, lutut, kaki? Itu semua diciptakan oleh siapa? Jawab dengan suara yang keras. Diciptakan oleh siapa? Tuhan. Jadi saat Tuhan ingin memakai tubuh kita, ingin memakai hidup kita untuk memuliakan Dia, untuk dipakai menjadi alatnya, kita tidak boleh mencari alasan, kita tidak boleh tidak taat, karena Tuhan yang menciptakan semuanya. Jadi pada saat Tuhan ingin memakai jari-jarimu mungkin untuk bermain keyboard, pada saat Tuhan ingin memakai tanganmu bermain gitar, atau kakimu untuk menari bagi Tuhan, tanganmu untuk menari bagi Tuhan, atau suaramu yang merdu itu saat Tuhan ingin memakai untuk memuji Dia, untuk bernyanyi bagi Tuhan, kita harus taat karena Dia yang menciptakan semuanya. Wah, sekarang Kak Tina yakin, sangat-sangat yakin Musa pasti sudah menyerah. Untuk terakhir kalinya Musa kembali menolak nih teman-teman. Hal ini dapat kita baca dalam Keluaran 4 ayat 13. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Nah teman-teman, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Musa menunjukkan sikap tidak peduli dengan siapapun orang yang diutus Tuhan untuk melakukan pekerjaan ini, untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Yang menjadi inti bagi Musa adalah bukan dia yang diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Wah, ya ampun, ternyata Musa belum menyerah juga. Dia menemukan alasan yang keberapa? Kelima. Sama-sama angkat jarinya seperti ini. Musa menemukan alasan yang kelima. Dia bilang, Tuhan, utus saja orang lain. Tapi kita belajar dari awal tadi bahwa apa? Sama-sama katakan, Tuhan selalu punya jawaban. Untuk alasan Musa yang kelima ini, Tuhan menjawab apa? Bahwa di situ ada Harun. Harun yang akan kuberikan untuk menyertai engkau, membantu engkau berbicara kepada Firaun. Jadi kita belajar adik-adik, saat Tuhan ingin memakai kemampuan yang adik-adik miliki, talenta yang adik-adik miliki,
Percaya satu hal, Tuhan akan menyediakan orang-orang di sekitar adik-adik untuk menolong adik-adik. Tuhan tidak akan membiarkan adik-adik sendiri. Adik-adik hanya perlu percaya kepada Tuhan dan taat saat Tuhan ingin memakai hidup adik-adik. Oke, jadi hari ini adik-adik kita belajar firman Tuhan bahwa Tuhan tidak membutuhkan, tidak mau mendengarkan alasan apapun dari kita. Karena sebanyak apapun alasan yang adik-adik berikan, saya tidak mau, saya begini, saya tidak mampu. Sebanyak apapun alasan itu, adik-adik harus selalu tahu bahwa apa tadi? Tuhan selalu punya jawaban. Yang Tuhan inginkan adalah kita berani bertindak, berani melangkah dan taat menerima panggilan Tuhan. Teman-teman, apapun panggilan teman-teman, apapun talenta yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, jika Tuhan ingin memakainya, taatlah. Oke, jadi saat Tuhan ingin memakai talentamu, apa adalah kita harus taat. Oke, sekarang kita lipat tangannya adik-adik. Kita tutup mata dan kita akan sama-sama berdoa. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan suatu pujian bersama-sama buat Tuhan ya. Haleluya. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Katakan, berikan ku hatimu. Sekali lagi adik-adik sama-sama nyanyikan. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Amin. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Katakan, berikan ku hatimu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami sudah dengarkan, pelajari bersama-sama hari ini. Kami mau belajar untuk taat kepadamu saat Tuhan ingin memakai semua kemampuan yang kami miliki, kemampuan apapun yang kami miliki. Kami mau belajar taat Tuhan. Kami tidak mau seperti Musa sampai Tuhan marah kepada dia, karena dia mencari begitu banyak alasan untuk lari dari panggilan-Mu. Kami mau belajar taat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk memberkati setiap adik-adik Starkid dimanapun mereka berada hari ini. Kasih perlindungan daripada Tuhan turun atas setiap kehidupan mereka, baik mereka di rumah bersama orang tua. Engkau melindungi mereka selalu dengan kekuatan, kesehatan yang daripadamu. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nothing